Nah, bagi yang baru masuk di Meet, ini kita bahas yang kemarin, tugas yang kemarin saya berikan, dan ini saya ambil contoh dari jawabannya Vina yang dapat 100. Yang lain juga ada sih yang dapat 100. Cuma ini agak tulisannya, jadi saya masukkan ke contoh. Jangan GR ya, Vin. Terus sampai ke soal nomor 2 tadi, ada yang mau bertanya? Soal nomor 2, sudah paham semua? Tidak ada jawaban itu berarti iya ya? Iya Bu, saya paham gitu ya. Semoga bukan ya Bu, saya tidak paham. Oke, kalau tidak ada yang merasa kebingungan, saya lanjut soal nomor 3. Tadi kita sudah membahas yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 soalnya di antara atom berikut ini yang isoton dengan C14 itu adalah yang mana? Isoton itu apa isoton? Yang sama apanya? Iso kan sama, ton itu berarti yang sama apanya? Jumlah neutron. Jumlah neutron itu berarti neutron tuh gimana cara nyarinya? Selisih Bu. Selisih, kalau bingung adalah selisih yang atas dan yang bawah. Selisih nomor massa dengan nomor atom. 14 kurang 6 berapa? 14 kurang 6 berapa? 8. 8. Berarti kalau jawabannya 8, ini kalian disuruh cari yang isoton yang sama dengan ini. Berarti kalian cari yang selisihnya juga 8. Yang mana yang selisihnya 8? Yang A, 12 kurangi 5 berapa? 7. 7. Berarti bukan. Yang B, 13 kurangi 6 berapa? 7. 7 juga. Yang C, 15 kurangi 7 berapa? 8. 8. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. C ya, karena selisihnya sama yaitu 8. Ini yang laki-lakinya pada tidur atau kemana? Dari tadi suaranya perempuan aja nih. Jangan-jangan cuma nyalain itu ya. Mana wajahnya dulu? Saya mau lihat wajahnya dulu. Jangan-jangan nggak nyalain ini. Oh, sudah. Oh ya, oke. Suara ya kalau saya tanyain. Pesan bentar. Oh ya, pokoknya ada suara berarti masih ada kehidupan di situ. Oke, nggak apa-apa kalau ingin mengirit sinyal bisa ditutup lagi itu videonya, nggak apa-apa. Pokoknya kalian bisa menyimak dengan baik. Karena saya juga ngelihat kalian menyimak dengan baik atau enggak, ngelihat dari hasil tugasnya juga menyimak dengan baik, nanti otomatis akan ngaruh ke tugasnya. Nah, sekarang yang nomor 4. Ketahui isotop Fe2656, nomor atomnya 26, nilainya 56. Maka ion Fe3+ mempunyai, kalau Fe biasa, Fe yang saya kasih tanda, yang saya kasih lingkaran ini, jumlah protonnya berapa? 26. Jumlah protonnya 26. Kalau Fe3+, jumlah protonnya berapa? Fe jumlah proton 26. Kalau Fe3+, jumlah protonnya berapa? 23. Jangan gitu. Ayo. Saya nanya 29. jumlah proton ya. Saya nanya jumlah proton loh ya. 23. Fe dan Fe3+. Sama Bu, sama. Nah, jadi Fe dan Fe3+ kan yang mempengaruhi, yang berubah itu hanya elektronnya. Berarti kalau saya tanya Fe jumlah proton berapa? 6. Fe3+ jumlah proton juga 26. Kalau ditanya neutron,
Fe neutronnya juga sama, yaitu 56 kurangi 26. Berapa? 30. 30. Fe 3 plus. 3 plus juga sama, yaitu 30. 30. Itu, ya 30. Itu neutronnya. Nah, di sini tidak ada ya, di sini cuma 56 neutron. Berarti tidak ada jawaban yang terkait dengan proton dan neutron. Berarti kita cek elektronnya. Elektron Fe di sini 26. Nah, kalau Fe 3 plus, berarti plus itu artinya Memberi. melepas. Memberi, iya. Memberi, melepas. Jadi dia awalnya punya 26 elektron. Karena dia melepas 3, berarti jadi 26 dikurangi 3. Jadi 23. Jadi jawabannya apa? Yang D ya. Yang 23 elektron di sekitar inti, itu jawabannya. Jadi kalau ada seperti ini jangan bingung. Proton dan neutronnya pasti sama. Yang berbeda ya berarti elektronnya aja. Kalian ngotak-ngatik di elektronnya tok. Dan dipahami ininya. Kalau min itu berarti dia mendapatkan, kalau plus berarti dia kehilangan gitu. Memberi soalnya. Terus sampai di sini paham ya? Nah, ini tentang sistem periodik unsur ya. Kemarin sudah sedikit kita bahas tentang unsur dan senyawa di bumi itu ada yang alami ada sekitar 90 dan yang buatan itu ada 25. Jadi alami itu maksudnya yus ada dari sononya yang Allah ciptakan di bumi. Sisanya itu rekayasa manusia. Dan para ilmuwan dari tahun ke tahun, dari tahun 1800-an itu sudah mengkelompokkan unsur-unsur. Jadi mulai dari masa atomnya yang berbeda-beda sudah dikelompokkan. Nah, dikelompokkannya berdasarkan sifatnya yang sama mana, sifatnya yang berbeda yang mana. Itu kemarin awal mulanya ya kita mempelajari sistem periodik. Ada yang sifat tadi itu ada yang sifat fisiknya sama. Contohnya logam dan non-logam. Nanti kita cek di sistem periodik unsur seperti yang saya jelaskan kemarin masuk di golongan berapa. Kalau sifatnya logam rata-rata itu sifatnya dia padat, terus mengkilat, mudah ditempa, dan penghantar panas yang baik. Sedangkan non-logam ciri-cirinya itu tidak mengkilat, bisa juga padatan, cairan atau gas, dan sukar ditempa dan penghantar listrik yang buruk atau isomer. Nah, kemudian ada beberapa ilmuwan yang awal-awal itu mengelompokkan kemiripan sifat itu berdasarkan namanya triad. Triad itu jadi unsur yang satu ada 3 unsur, unsur 1, unsur 2, unsur 3. Jadi unsur kedua itu adalah merupakan rata-rata dari unsur 1 dan unsur 3. Contohnya ini. Nah, contohnya adalah ini. Li ini 7 ya, nomor masanya 7. Terus K nomor masanya 39. Berapa nomor massa Na? Jadi ternyata Na ini didapatkan dari rata-rata Li dan K. Ini massa natrium itu massa Li ditambah massa K dibagi 2. Rata-rata kan? Jadi 7 ditambah 39 dibagi 2. 46 bagi 2 dengan 23. Ini 23 dapatnya. Kemudian ini contoh yang bentuk alkali. Ini yang alkali. Yang ini ya, halogen. Contohnya di dalam sistem periodik unsur urutannya kayak gini, klorin, bromin, iodin. Nah, ternyata massa bromin 80 itu didapat dari massa Cl 35,5 ditambah dengan massa I 127 dibagi 2. 162,5 bagi 2, 81,25. Mengarahnya ke sini, dia membulatkan. Cuma memang terkait dengan beberapa teori yang ada banyak kelemahan, jadi ada yang nggak sama perhitungannya. Jadi akhirnya yang dipakai itu yang Mendeleev, yang sistem periodik unsur yang berulang kemiripan sifat. Nah ini yang John Newland yang menjadi awal penemuannya yang Mendeleev, pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi dia mengamati setiap
8 unsur ya, 1 sampai 8 itu sifatnya berulang. Jadi contohnya kayak F, Cl, terus memiliki kemiripan sifat. Sifatnya berulang setelah 8 ditaruh 1, 2, 3, 4 gitu. 5, 6, 7, terus yang 1, yang 8 punya kemiripan sifat dengan yang nomor dengan yang satunya gitu, dengan yang di atasnya. Jadi itu terjadi pengulangan sifat setiap unsur ke 8. Jadi namanya percobaan itu bukan serta-merta langsung berhasil, tapi melalui beberapa uji coba. Dan kalau kalian melakukan penelitian, itu kan juga ngawur ya. Dasar teorinya itu adalah penelitian sebelumnya. Jadi penelitian yang selanjutnya itu, penelitian kalian itu adalah menyempurnakan. Kalau tingkatan S2 mungkin sudah ke arah menyempurnakan. Tapi kalau tingkatan S1 skripsi itu hanya menjadikan apa itu namanya? Penelitian seseorang menjadi dasar teori dia untuk meneliti terkait suatu tema tersebut yang berkaitan misalnya di daerah A, B, C. Biasanya kalau mahasiswa S1 kayak gitu temanya. Jadi nggak terlalu berat seperti tesis atau disertasi. Kalau disertasi sudah mencipta teori. Tuh. Nah, ini grafik yang dibuat oleh John Newland, dilanjutkan oleh Meyer ya. Jadi ini mirip, jadi litium, terus kemudian berdasarkan massa atomnya ya, volume atom berdasarkan massa atom itu, nah mengalami kenaikan terus ketika dibuat grafik pada titik pada unsur natrium itu untuk puncak, terus nanti turun lagi setelah itu. Jadi ini kan memiliki kemiripan sifat, memiliki pola yang sama yaitu puncak. Litium, natrium, kalium. Nah, ini terjadi setelah 8 unsur. Jadi di tengah sini ada unsur-unsur yang lain gitu. Jadi begini modelnya, setelah 8 unsur dia memiliki sifat. Jadi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, itu dalam satu puncak yang sama, memiliki kemiripan sifat yaitu sama-sama berada di puncak. Jadi memiliki kemiripan sifat, itu teorinya Meyer. Nah, tabel unsurnya Meyer kenaikan atom itu sama ya, yang vertikal kemiripan sifat itu berbentuk kolom-kolom baru ya, yang memiliki sifat tetap. Nah, unsur yang memiliki sifat mirip itu dijadikan dalam satu baris sama dia, sama si Meyer. Nah, kemudian sama si Mendeleev, kenaikan massa atom itu horizontal periode satu periode, dan apabila terjadi pengulangan kemiripan sifat atau masuk ke periode baru atau dalam artian satu golongan. Ini Mendeleev itu yang sistem periodiknya kita pakai sampai sekarang. Nah, ini ya, jadi dalam satu golongan yang memiliki kemiripan sifat, terus kemudian yang ini berdasarkan kenaikan massa atom. Kenaikan massa atom. Ini biasanya sama di jumlah, bedanya di jumlah kulit ya. Ini sama jumlah kulitnya, jumlah kulit pertama kita bahas kemarin. Jumlah kulit, ini kulit pertama, kulit kedua, kulitnya ketiga gitu. Tergantung periodenya. Nah, lalu ini saya cepet-cepetin karena nggak terlalu urgensi terkait dengan penelitian dari beberapa peneliti. Kalian bisa baca detailnya kalau mau lihat tentang penelitiannya Newland itu seperti apa sih detailnya, kalian bisa cari. Cuma di sini bukan menjadi yang terlalu penting untuk dibahas. Jadi pada intinya yang kalian bahas, yang kalian pakai itu adalah yang Mendeleev, di mana dalam satu kolom ini itu yang disebut dengan satu golongan yang memiliki kemiripan sifat, sedangkan yang dalam satu baris itu namanya periode yang dia memiliki kesamaan jumlah kulit. Naik, nomor atomnya semakin naik. Ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Seandainya ya, seandainya natrium itu tidak memiliki kemiripan sifat litium, pasti ini dilanjutkan terus ke sini, naik terus sampai ada yang mirip dengan salah satu di sini, maka taruh di bawahnya. Itu penelitian dari Mendeleev. Nah, ini
Ini yang kemarin juga ya, jumlah proton dalam inti yang ada di bawah jumlah elektron atau proton. Nah, ini 20 Ca20 misalnya nomor atomnya 20, dia memiliki proton 20, elektron 20. Misalnya 11 NO, dia protonnya berarti 11, elektronnya juga 11 karena netral, plus minus di atasnya. Terus hidrogen, nomor atomnya 1, dia memiliki proton 1, elektron 1. Ini sekali lagi netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Gitu. Nah, konfigurasi elektron itu yang terkenal dengan unsur yang dengan konfigurasi elektronnya. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Nah, kemarin sebenarnya ada yang jawab betul nomor berapa ya? Ketika saya nanya nomor atom itu jawabannya betul, nomor atomnya 8. Kan di soal hanya bertanya sampai nomor atom aja, nggak sampai konfigurasi. Cuma kalau nomor atomnya 8, berarti konfigurasinya ya. Kalau nomor atom 8 di sini ada ini ya nomor 8 ya. Kalau nomor atom 8 itu kan berarti ada di sini 8. Konfigurasinya berarti total jumlahnya ini kan 8. 2 ditambah 6. Bukan 288. Kemarin ada yang jawab gitu, entah mungkin keliru nulis atau kayak gimana ya. Tapi yang perlu saya tekankan lagi, tandanya di bawah, angka 2 di bawah itu menunjukkan nomor atom. Kalau kalian disuruh buat konfigurasi elektron, ya jumlah detail atomnya ini atau jumlah detail elektronnya ini harus jumlahnya 8 gitu. Kalau ini netral. Ini 9. Ini kan 2 tambah 7, 9. 10. Berarti 2,8. Yang jelas, kulit pertama harus diisi maksimal 2 elektron. Kulit kedua diisi 8 elektron. Kulit ketiga 18 elektron dan seterusnya. Itu yang menjadi catatan di pertemuan kemarin. Nah, ini diulangi lagi ya. Untuk jumlah elektron terakhir, yang terakhir ini itu menunjukkan jumlah golongan. Elektron valensi namanya, elektron kulit terluar. Penjaga lah, garda terdepan, satpamnya. Jadi kalau litium, nomor atomnya 3, konfigurasi itu misalnya ada jumlah atom 3 atau jumlah orangnya 3 yang mau nari. Ini adalah tatanan gitu loh, tatanan urutan penari itu seperti apa. Jadi barisan terdepan itu 1, barisan kedua, barisan pertama itu 2, barisan kedua itu 1, misalnya kayak gitu. Jadi itu konfigurasi itu lebih ke tatanan atau susunan elektron di dalam atom. Di dalam susunan sebuah atom gitu, inti atom kan ada proton, neutron sama elektron. Nah, ini menunjukkan elektron valensi di mana dia menunjukkan golongan berapa dia berada. Li golongan 1. Terus Be golongan 2. B boron golongan 3. Karbon golongan. Nah, sedangkan koma-koma ini menunjukkan jumlah kulit, misalnya 2,1 kan berarti ada angkanya ada 2 ya. Ada 2 kulit kan di sini. Kulit pertama diisi 2 elektron, kulit kedua diisi 1 elektron, berarti ada 2 kulit. Nah, 2 kulit ini menunjukkan periode. Jadi litium berada pada periode kedua. Ini ya contohnya. Ini litium. Litium tadi kan 2,1. Dia berada pada golongan 1A dan periode kedua. Ini ya, periode kedua. Kulitnya 2 soalnya. Ini kan nomor 2. Baris kedua maksudnya. Baris itu menunjukkan periode. Jadi dia berada di baris kedua atau yang kulitnya jumlahnya 2. Boron sama. Boron itu 3, jumlah kulitnya 2. Jadi dia berada satu baris dengan Li. Jadi Li, B, C, O, F, Ne itu berada dalam satu baris. Tahu dari mana, Bu? Ini dari jumlah kulitnya.
tanpa ngerti sistem periodik unsur pun kita tahu bahwa mereka berada dalam satu baris yang ditandai dengan berada pada jumlah kulitnya sama nih, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Itu berada pada kulit yang sama. Cuma kalau dalam satu golongan enggak, jelas beda karena elektron valensinya beda. Ini golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, 6, 7, 8. Jadi berada pada golongan yang berbeda-beda dilihat dari elektron valensi atau elektron kulit yang terakhir, yang berada pada kulit terakhir. Kemudian natrium misalnya 11. 11 itu berarti kulit pertama diisi 2, kulit kedua 8, jumlahnya sudah 10, berarti sisa 1. 2,8,1. Kulitnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 kulit. Berarti dia berada di periode ketiga dan golongan 1. Berarti nanti ada di bawahnya Li. Kan Li golongan 1 juga, tapi dia periode kedua, ini periode ketiga gitu. Nanti saya coba dengan contoh soal ya, dan mungkin nanti tiap orang akan berbeda-beda soalnya. Nah, ini terkait dengan golongan. Golongan itu menandakan kemiripan sifat. Nah, sifat golongan 1 itu disepakati oleh para ilmuwan setelah dicek sifatnya. Golongan 1 itu sifatnya alkali, yang kedua alkali tanah. Dan seterusnya ya. Terus yang halogen, ada yang nitrogen, oksigen. Terus kalau halogen itu golongan 7A yang sifatnya garam. Makanya kalau garam-garaman itu biasanya berikatannya dengan unsur yang ada di golongan 7A, karena 7A itu halogen atau salt former ya. Jadi misalnya Na, NaCl, NaF, Mg, MgCl2 gitu ya. Yang ada di laut itu kan bukan cuma NaCl, tapi ada MgCl2 juga. Itu adalah garam, contoh garam-garaman. Nah, ini contoh yang lain ya, yang sudah nomor atomnya gede seperti Te52. Terus cara penulisan elektronnya seperti apa. Pada prinsipnya sama, yang perlu diperhatikan di awal oleh kalian adalah terkait dengan di masing-masing kulit itu jumlah maksimalnya berapa elektron. Itu yang harus diingat. Terus setelah itu wes gampang. Kalian bisa memahaminya dengan mudah. Nah, ini contohnya Ca misalnya. Ca nomor atomnya 20. Kulit pertama diisi 2, kulit kedua diisi dengan 8, kulit ketiga 8. Kan 2 tambah 8, 10. 10 tambah 8, 18. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Nah, ini dia masuk ke 2A. 2A dan periode keempat. 1, 2, 3, 4. Periode keempat atau baris keempat dan termasuk golongan 2A. Nih, kulitnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti dia masuk periode ketiga atau baris ketiga di dalam sistem periodik unsur, dan nomor elektron elektron terakhirnya itu 5. Jadi dia masuk golongan 5A. Si 2,8,4. Jumlah kulitnya 1, 2, 3. Jadi dia masuk ke periode ketiga atau baris ketiga di sistem periodik unsur. Nah, nomor sampai jumlah elektron terakhirnya dia masuk ke golongan 4A. Gitu ya, jadi ya. Jadi itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Ini juga sama ya. Ini untuk membuktikan ada di situ nggak sih? Ada benar di situ nggak sih? Misalnya contohnya Na tadi ya, Na nih, ada di sini Na. 11. 11 itu periode ketiga kan, baris ketiga ini periode ke-1, periode kedua, periode ketiga, dan seterusnya. Terus ini golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Na berada di golongan 1A, karena elektron terakhirnya adalah 1, dan periodenya berdasarkan jumlah kulitnya, 1, 2, 3, periode ketiga. Di sini, ada di periode ketiga, di golongan 1. Itu natrium contohnya. Nah, ini ya, dalam satu periode
Kemudian ini dalam satu golongan. Ini kalau pakai SPDF, cuma saya nggak pakai SPDF, nanti tambah bingung kalian. Ini aja mungkin sudah bingung. Jadi ini yang modern itu berdasarkan orbital, kulit orbital. Jadi diibaratkan orbital S, P, D, F. Cuma sama, konsepnya sama. Nah, yang perlu untuk dipahami lebih lanjut adalah tentang sifat-sifat. Karena tadi sudah disampaikan bahwa sistem periodik unsur itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, kenaikan nomor massa, dan juga berdasarkan kemiripan sifat. Nah, sifat yang apa aja sih? Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau kenaikan nomor atom, itu otomatis proton dan elektronnya bertambah. Nah, otomatis tarikan intinya juga bertambah. Jumlah kulit bertambah, sehingga perubahan sifat-sifat atom itu akan terus berubah, karena atom itu nanti akan berpengaruh atau terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Jadi otomatis pengaruhnya ketika dia jumlahnya sedikit protonnya, jumlahnya banyak, atau elektronnya jumlahnya sedikit atau banyak, otomatis akan berpengaruh terhadap lain di sekitarnya, karena mereka akan berikatan. Jadi gitu. Yang pertama, sifat-sifatnya apa aja sih? Sifatnya yang pertama ukuran atau kemudian yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, dan yang keempat keelektronegatifan. Itu yang penting untuk dibahas. Oksidator enggak, kita nanti di bab selanjutnya, asam basa juga ada di bab selanjutnya, kita akan bahas 4 ini. Jadi ukuran atau jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, ini ya. Jari-jari itu kalau bola itu jari-jari yang mana? Kalau bola, kalau lingkaran jari-jarinya yang mana? Misalnya saya bentuk lingkaran deh. Kalian tahu konsep jari-jari gitu. Lingkaran mana ya? Ini oval, nggak ada lingkaran. Udah ada lingkaran, apa ini anggap lingkaran deh. Loh. Nah, ini misalnya ini lingkaran ya. Ya, yang merah ini apa? Namanya apa yang merah? Meter. Hah? Diameter, Bu. Nah, diameter. Diameter. Kalau jari-jari? Iya, kalau jari-jari. Separuhnya diameter, setengahnya diameter. Tengahnya diameter ya, berarti sudah betul ya konsepnya ya. Jadi diameter itu ini jaraknya ini ya, jarak utuhnya, terus ke separuhnya ini di tengah-tengah itu adalah jari-jari, ke sini itu adalah jari-jari. Nah, itu kalau lingkaran. Nah, sekarang kalau dalam atom seperti apa? Jari-jari dalam inti atom, kita berbicara inti atom ya, jarak dari inti atom sampai dengan elektron terluar. Jadi jarak dari sini, jarak dari proton, elektron terluar yaitu ini. Itu jari-jari. Nah, kita coba perhatikan satu-satu. Untuk jari-jari atom ini, kalian harus sudah bisa konfigurasi elektron. Sudah harus bisa menyusun konfigurasi elektron. Kita lihat di sini, misalnya ini nggak ada ya. Ini tertutup. Ada, saya minta misalnya besar mana sih jari-jari Na dan S. Kalian buat dulu konfigurasinya. 11 Na. Berarti nomor atomnya 11. Buat dulu konfigurasinya. 2, 8, 1 kan. Karena ini netral. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi gampang. 2 kulit pertama
diisi 2 elektron, kulit kedua diisi 8 elektron, kulit terakhir diisi 1 elektron. Kemudian yang S. S kulit pertama diisi 2 elektron, kulit kedua diisi 8 elektron, kulit ketiga diisi 6 elektron. Saya harap di sini tidak ada yang bingung ya masalah konfigurasi elektron, karena tadi ada yang bingung, tidak ada yang jawab bingung. Jadi saya anggap paham. Sekali lagi, cek prinsip pengisian maksimal jumlah kulit ada berapa yang harus terisi di kulit 1, 2, dan 3. Nah, perhatikan lagi ya. Jarak dari inti atom sampai dengan elektron terluar. Ini jumlah protonnya berapa? 11. Ini jumlah elektronnya 1. Ini jumlah protonnya 16. Ini jumlah elektron terluarnya adalah 6 elektron. Kira-kira 1 elektron dengan 6 elektron itu daya tariknya lebih kuat mana? Kan ini tarikan antara negatif dan positif. Ini kan negatif tuh elektron, ini positif. Tarikan antara inti dengan elektron ini lebih kuat mana? Lebih kuat Na atau lebih kuat S? Halo? Lebih kuat Na, Bu. Kenapa kok bisa lebih kuat Na? Sekarang gini, kalian kalau di masa tidak pandemi ya, kalian tuh lebih tertarik dengan yang banyak orangnya atau beli makanan di tempat yang banyak orangnya atau yang sedikit orangnya? Yang banyak orangnya, Bu. Banyak orangnya, artinya laris ya. Daya tariknya itu kuat. Atau misalnya yang banyak menunya dengan yang sedikit menu, pasti tertarik dengan yang banyak menunya, makan di situ yang banyak menunya. Jadi ada pilihan menu yang banyak. Nah, terkait dengan jumlah tarikan antara negatif dan positif, jadi yang tarikannya lebih kuat, itu yang jumlahnya jelas lebih banyak. Kalau di sini kan yang lebih banyak itu adalah yang S, 6 elektron, banyak kan tarikannya. Nah, otomatis kalau tarikan inti terhadap kulit ini kuat, kalau kalian main apa ya? Apa contohnya? Kalau intinya kalau ditarik kan lebih dekat tuh jaraknya. Iya nggak? Inti itu menarik kuat di kulit, jadi kan otomatis jaraknya jadi lebih dekat. Sedangkan yang ini, cuma 1 elektron, nggak apa-apa lah, dilonggar-longgarin gitu. Jadi kan jaraknya jauh ini. Nah, sehingga dari jaraknya yang cukup jauh ini, karena jumlah elektronnya ini lebih sedikit, ini menyebabkan dia jari-jarinya lebih besar. Jadi jari-jarinya besar karena nggak terlalu diikat erat oleh intinya. Sedangkan yang S ini diikat erat oleh intinya. Jadi tarikan inti terhadap elektron itu sangat kuat sehingga jaraknya dekat, otomatis jari-jarinya juga mengecil. Jadi kempes gitu, ibaratnya ditarik jaraknya lebih dekat. Gitu. Dari sini paham? Paham, Bu. Ini dalam satu periode ya, dalam satu baris. Ini kan jumlahnya sama kulitnya. Kulitnya sama kan 1, 2, 3. Ini untuk kasus di mana dia kulitnya sama. Atau dalam satu periode. Kondisinya seperti itu. Jadi, natrium itu lebih besar ininya. Apa jari-jarinya lebih besar. S ada di mana? Coba kita cek. Natrium dan S. Natrium ada di sini. Sedangkan S ada di sini. Jadi dari sini, dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, dari Na menuju ke Cl, ini jari-jarinya semakin kecil. Jadi Na tadi kan jari-jarinya besar. Nah, ini semakin ini kalau nggak percaya nanti buktikan aja dengan cara yang sama seperti ini. Dengan yang sama seperti ini. Misalnya kalian mau nyoba yang Mg. Masa sih Bu saya coba Mg sama Na, coba aja Mg sama Na. Ini kan pakai konfigurasi tuh loh nyobanya. Nih, ya. Itu tarikan intinya itu lebih
tarikan intinya itu lebih kuat. Apalagi yang golongan 7 ya, sangat kuat sekali sehingga yang ini kan S itu kan golongan ke berapa? Ke 6. 6A, golongan 6A kan. Yang golongan 7A ini kan berarti elektron terakhirnya atau valensinya 7. Jadi tambah kuat lagi, jumlahnya kan lebih banyak elektronnya. Tambah kuat gepeng, otomatis jari-jarinya jadi semakin kecil. Jadi dari kiri ke kanan dalam satu periode dan satu baris, jari-jari atom kecil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bingung silakan langsung ditanyakan. Atau mau dikasih soal? Boleh ya, kasih soal ya. Soalnya coba bandingkan konfigurasi dari apa ya? Konfigurasi dari berelium Be. Ini ya, Be itu berapa nomor atomnya? 4, ini yang di bawah nih. Nomor atom untuk 4. Be dan N, coba Be dan N. Coba bandingkan jari-jari atom menggunakan konfigurasi elektron yang saya contohkan tadi, terus nanti kalian sampaikan. Berelium dengan nomor atom 4 dan N dengan nomor atom 7. Coba dicek konfigurasinya, jari-jari atomnya, terus harus dijelaskan. Jari-jari BE lebih besar, Bu. Coba jelaskan. Konsepnya gimana konsepnya? Atau kamu mau share screen? Boleh. Nggak bisa ya? Pakai kamera, Bu. Oh, boleh. Pakai kamera deh. Coba jelaskan, Vin. Ditulis dulu, terus jelaskan ya. Baik, Bu. Terus yang lain yang mau tambahan lagi Vina ya. Terus sekarang yang kedua coba tulis sistem periodik unsur sekaligus kalian jelaskan bagaimana kondisi jari-jari atom antara unsur unsur tadi apa ya, unsur B, antara unsur Mg dan unsur P, antara atom Mg dan atom P. Atom Mg itu 12 nomor atomnya dan atom P itu 15. Coba dibuat konfigurasi elektronnya dan jelaskan bagaimana jari-jari atomnya. Vina sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan jelaskan. Aduh, jangan goyang-goyang. Ayo, Vin, jelaskan, Vin. Baik, Bu. Nomor atom Be diketahui 4 dan nomor atom N diketahui 7. Setelah dikonfigurasi, diketahui jumlah proton Be 4 dan jumlah proton N 7. Setelah dikonfigurasi, Be didapatkan hasil seperti ini. Di kulit pertama terisi 2 elektron dan di kulit kedua terisi 2 elektron. Di unsur N terdapat dihasilkan konfigurasi elektron seperti ini. Di kulit pertama terisi 2 elektron dan di kulit kedua terisi 5 elektron. Elektron yang kulit terluar dengan elektron terbanyak menghasilkan tarikan
yang sangat besar sehingga menyebabkan jumlah jari-jarinya mengecil seperti ini, Bu. BE Lebih pendek. ya. Sedangkan BE jari-jarinya lebih besar karena tarikannya sangat kecil, hanya 2. Maka dapat disimpulkan jari-jari BE lebih besar daripada jari-jari M. Oke. Ya, bagus. Siap, Vina. Terima kasih ya. Jadi betul ya yang dijelaskan oleh Vina tadi, konsepnya sudah masuk di situ. Masih ada yang bingung terkait tarik menarik. Intinya kalau kalian punya apa ya? Punya harta yang banyak. Seseorang yang punya harta yang banyak itu kan tarikannya cenderung lebih kuat. Yang mendekati itu loh cenderung lebih kuat. Banyak yang mendekati sehingga jarak antara dia dengan teman-temannya itu biasanya lebih, misalnya dia sudah orang kaya, sudah baik hati. Jadi sisi kekayaan hati dan juga kekayaan hartanya itu cukup banyak yang menjadi daya tarik sehingga jarak antara dia dengan temannya itu jadi lebih dekat. Gitu. Berbeda mungkin dengan orang yang pelit, sudah tidak punya, terus pelit, nah jauh dengan teman-temannya. Jadi otomatis jarak. Jadi berbicara jarak, ingat ke jari-jari. Itu kalau dalam kehidupan kayak gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi biar kalian nggak bingung kalau banyak elektronnya, itu kan jari-jarinya jadi semakin kecil. Itu karena tadi tarikannya kuat. Intinya kalau ditarik kuat, otomatis jadi mengecil kan? Paham ya? Saya takutnya kalian belum paham di sini. Paham nggak? Paham. Paham ya? Jadi kalau elektronnya semakin banyak, daya tarik inti terhadap elektron tadi, jumlah elektron kulit terluar itu jadi semakin kuat. Karena semakin kuat ditarik, jadi jaraknya semakin dekat, otomatis jari-jarinya jadi semakin kecil. Kalau jumlah elektron kulit terluarnya itu sangat sedikit, jadi ibaratnya inti itu nggak terlalu ngemani gitu loh, nggak terlalu ngemani si elektron tadi, penjaga elektron tadi. Jadi jaraknya jadi semakin karena daya tariknya nggak begitu kuat, sehingga jaraknya agak longgar. Jadi jari-jarinya otomatis lebih besar. Jari-jari itu jarak, bicara tentang jarak. Nah, yang tadi MG sama apa tadi? MG sama P, ada yang mau jawab? Bagaimana dengan MG dan P? Lebih besar Silakan MG. buat konfigurasinya. Hah? Lebih besar MG. Oke, silakan buat konfigurasinya dijelaskan kayak Vina tadi. Jadi, sudah siapa yang Nah, mau jadi jawab untuk tadi kan ya? Hah? iya, Bu. Ayo silakan. Nah, tuh, ya. Jadi untuk MG dan P. MG, dia memiliki kulit 2, 8 sama 2. Untuk yang P, 2, 8 sama 5. Untuk yang MG, kulit terluarnya 2, jadi dia lebih kecil, sehingga jarak antara inti dengan kulit luar lebih jauh, jadi lebih besar. Karena daya MG. tariknya ya. Daya tariknya gimana? Daya tarik inti MG dengan kulit terluar MG gimana? Daya tariknya? Jadi daya tarik dari inti atom terhadap kulit luar MG lebih kecil, Jadi sehingga jarak jari-jarinya besar, lebih, betul. iya lebih besar. Mungkin gitu sih, sepaham saya. Oke. Jadi MG lebih besar daripada P ya. P, iya. Oke. Iya, Hasan. Terima kasih, Hasan. Sama-sama, Bu. Itu jawaban dari Hasan. Jadi betul jawabannya MG lebih besar jari-jarinya, jaraknya lebih jauh.
Kalau jari-jari lebih besar berarti jaraknya dia lebih jauh dari inti ke elektron kulit terluar tuh lebih jauh dibandingkan dengan P. Ya, jadi itu membuktikan bahwa dari kiri ke kanan dalam satu periode jari-jari itu semakin kecil. Itu dalam satu periode. Nah, sekarang kalau dalam satu golongan bagaimana? Kalau dalam satu golongan, contohnya natrium dan kalium. Bukan kalsium ya. Kalsium itu Ca. Kalau K itu kalium. Nah, natrium seperti tadi sama dengan yang tadi 281. Kemudian kalium 2881. Kalau dari sini saja ini sudah jelas ya. Dari kulit ini paling gampang sih kalau beda kalau dalam satu golongan. Ini kan dari kulit aja udah kelihatan jaraknya ya. Kelihatan nggak jaraknya? Mohon maaf Bu, slide-nya tidak nampak Bu. Hah? Oh, slide-nya nggak muncul? Iya Bu. Oke, sebentar. Bentar. Sudah muncul ya? Nah, dalam satu golongan, sudah muncul? Belum muncul, Bu. Belum Bu. Belum. Oh, sudah. Sudah. Nah, Sudah Bu. ini berarti tadi presentasi langsung hilang dia, langsung stop sharing sendiri. Nah, dalam satu golongan, misalnya natrium dengan kalium. Jadi, Na itu natrium dan kalsium, tapi kalium. Kalau kalsium itu Ca. Itu sudah dibuat konfigurasinya seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan mana yang jaraknya lebih jauh. Mana? Dari kulit ini loh sudah kelihatan jaraknya. Lebih jauh yang Bu. mana? Jari-jarinya dari sini sudah jauh kelihatan kan nih. Jumlah kulitnya aja udah ini 4. Otomatis daya tariknya ini lebih lemah yang jumlah kulitnya. Karena lebih lemah, otomatis dia lebih lebar atau besar. Nah, jadi ini jari-jari atau R-nya R dari natrium itu lebih kecil daripada jari-jari K. Jadi dalam satu golongan, karena ini Na itu di atas, natrium, kalium, rubidium, cesium ya. Natrium itu di atas, K itu di bawah. Jadi dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin bertambah, gitu ya, berdasarkan perbedaan jumlah kulitnya tadi. Nih, ini litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, strontium. Jadi Li itu jari-jarinya lebih kecil daripada Na jari-jarinya lebih kecil daripada K jari-jarinya lebih kecil daripada Rb lebih kecil daripada Cs dan seterusnya. Sama dengan golongan yang lain juga, misalnya golongan 4 A juga C lebih kecil daripada Si lebih kecil dari Ge dan seterusnya. Dalam satu golongan, jadi semakin bertambah. Dalam satu periode semakin kecil gitu. Nanti mungkin soal-soalnya di belakang aja ya. Itu terkait dengan jari-jari atom, ada yang masih bingung terkait dengan jari-jari atom? Saya sampaikan ya yang nilai tambahan, saya update ya. Saya update nilai tambahannya. Ya bukan berarti materi, kita memang salah satunya kita juga cari nilai. Nilai dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang untuk Desi tambahan nilainya adalah 10, Vina 5 tambah 5 tambah 10, terus Zuhud 5, Rizal 5, Tata 5, Hasan 10 tambah 10. Itu tambahan nilai di luar tugas. Kalau untuk tugas sudah saya share Classroom, sudah saya kembalikan nilainya kalian berapa itu sudah. Jadi keaktifan kalian di kelas itu penting banget untuk membantu nilai kalian di akhir. Kalau nilai kalian anjlok gitu ya. Nah, kalau kalian nilai bagus, tambah bagus. Itu saya sudah ya update-nya itu, tambahan nilainya. Langsung ya, kalau nggak ada yang bertanya terkait dengan jari-jari atom, dalam satu semakin apa tadi? Dalam satu periode semakin ke kanan semakin kecil Bu jari-jarinya.
Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. intinya berbanding terbalik sama kalau satu periodenya semakin kecil, berarti satu golongan dia semakin besar gitu. Berbanding terbalik intinya. Nah, kemudian energi ionisasi. Sifat yang kedua itu energi ionisasinya. Energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron terluar atau elektron valensi. Sekali lagi, yang jadi contoh adalah natrium dan sulfur ya, belerang. Es itu belerang. Yang jadi contoh natrium. Nah, natrium sama belerang sama-sama mempunyai kulit yang mempunyai kulit 3, jumlah kulitnya 1, 2, 3. Yang berbeda adalah jumlah elektron. Kira-kira kalau kalian punya uang 1.000, sekali lagi saya contohkan uang. Kalau kalian punya uang 1.000 dengan punya uang 6.000, kalian lebih rela melepas uang yang berapa ribu? Yang 1.000, Bu. 1.000. Berarti untuk melepas uang 1.000 butuh energi lebih banyak nggak? Butuh keikhlasan lebih banyak nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lebih banyak butuh mengikhlaskan yang 6.000 atau 60.000 lah ya kayaknya. Kalau 6.000 selisihnya sedikit. Ini 10.000, ini 60.000. Jadi untuk melepas uang 10.000 itu energinya memang butuh banyak, tapi lebih banyak butuh energi kalau untuk melepas uang 60.000. Bukan untuk beli kosmetik, bukan untuk beli yang beli di Tata misalnya ya, tapi buat sedekah. Itu yang berat. Kalau untuk belanja-belanja kayaknya nggak berat ya. Biasanya nggak berat. Nah, jadi semakin banyak elektron terluar, otomatis lebih sukar dilepas. Karena lebih sukar dilepas, energinya itu dia butuh lebih banyak. Ini sekali lagi kita energi ionisasi itu berbicara energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron terluar. Kelaan untuk melepas satu elektron aja, kalau jumlahnya banyak, tarikannya ya, sekali lagi karena tarikan ya, karena ini banyak, jadi pengen di-pack, apa ya di-pack ya? Pengen dipegang terus lah, karena banyak gitu. Nah, tarikan intinya jadi lebih kuat untuk memegang yang 60.000, sehingga energi yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan untuk melepas uang 10.000. Jadi energi ionisasi S itu jauh pada energi ionisasi Na. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Uang 10.000, 60.000 sudah paham? 10.000, 60.000. Jadi itu energi yang dibutuhkan. Nah, karena Na ini di sisi kiri, terus S kanan di sistem periodik tadi ya, jadi dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu bertambah. Jadi dari kiri ke kanan semakin susah untuk dilepas. Kalau jari-jari tadi kan semakin kecil ya. Sebenarnya nyambung sih ini dengan jari-jari pada akhirnya. Nah, kalau jari-jari semakin kecil ke kanan, artinya kan daya tariknya lebih semakin kuat. Paham ya? Jari-jari tadi kan semakin kecil ke kanan. Kalau semakin kecil, berarti daya tariknya semakin kuat ke kanan. Semakin kuat, kalau mau dilepas, kalau jari-jari paling luar mau elektron keluar mau dilepas, otomatis energi ionisasinya semakin bertambah, butuh energi lebih besar untuk melepas. Gitu. Jadi pada intinya, antara jari-jari dengan energi ionisasi itu sebenarnya berkaitan erat. Kalau kalian paham jari-jari aja, kalian insya Allah akan paham bagaimana energi ionisasi selanjutnya gitu. Jadi kalau mau ngafalin, misalnya mau ngafalin, cukup ngafalin misalnya yang jari-jari, konsep jari-jari. Nah, yang lain, energi ionisasi dan yang lain-lain cukup dipahami bahwa ini ada kaitannya dengan jari-jari atom tadi gitu. Jadi dari kiri ke kanan ya. Kita coba bandingin dengan sini deh. Jari-jari tadi. Jari-jari S kan semakin ke kanan. Semakin kecil jari-jarinya karena daya tariknya semakin, karena ini semakin kuat, tariknya semakin kuat, semakin ke sini ya semakin kuat, otomatis untuk melepas jadi butuh energi yang lebih besar gitu. Sehingga jari-jari yang lebih kecil tadi menyebabkan energi ionisasinya itu semakin besar.
Tuh. Untuk melepas ya, energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron kulit keluar. Nah, bagaimana Bu dalam satu golongan? Nah, kira-kira gimana dalam satu golongan? Ini natrium, kulitnya 3, K4. Elektronnya jauh dari inti. Otomatis tarikan intinya kurang kuat dan elektron mudah lepas. Sehingga energi untuk melepas itu kan nggak terlalu besar kalau ingat. Karena jaraknya jauh. Nggak cukup kuat nariknya untuk menjaganya itu nggak cukup jauh. Karena ini kan sama-sama satu. Kan sama-sama satu elektron jumlahnya kan. Cuman karena jaraknya jauh, jelas-jelas ini tidak butuh energi yang cukup besar. Ibaratnya kayak hubungan kekeluargaannya itu jauh banget gitu, bukan saudara enggak gitu. Tetangga paling gitu misalnya. Kalau ini keluarganya deket banget. Biasanya kalau deket banget susah untuk melepas. Nah, kalau ini jauh. Jadi jaraknya jauh, mudah untuk dilepas. Pokoknya jaraknya jauh, mudah untuk dilepas. Oke. Sampai di sini sudah mengerti? Sebentar angkat telepon. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, nanti saya cek dulu ya Om. Oh, nanti saya coba sampaikan ke yayasan ya? Oh gitu. Oh, maksudnya itu nah, selain yang pelunasan itu ya? Gimana? Oh, aslinya cuma ditransfer gitu ya? Oh, oke. Coba dikirimkan nomor rekeningnya ya, nanti saya sampaikan ke yayasan. Ya, saya nggak tahu yayasan punya rekening apa. Dua-duanya ada Om, kirim dua-duanya ada Om. Oke, sama-sama. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ke ini sudah paham ya energi ionisasi dalam satu golongan ya? Paham, Bu. Oke, paham. Nah, kemudian elektronegatifan. Jadi ke elektronegatifan kemampuan menarik elektron dalam suatu ikatan. Menarik elektron dalam suatu ikatan. Dalam satu periode ini ada S dan Cl. Kulit yang sama, jumlah kulitnya ketiga. Terus ini 6 elektron, ini 7 elektron. Nah, tadi sudah dibilang kemampuan menarik elektron dalam suatu ikatan. Kalau kita lihat dari sini jumlah elektron, karena yang akan mudah menarik yang dari luar itu otomatis yang lebih banyak. Jadi lihat yang di sini yang lebih banyak. 7 elektron dengan 6 elektron itu jelas lebih mudah. Elektron jelas lebih kuat tertarik gitu ya, tertarik ke yang lebih banyak, seperti yang tadi konsep makan di warung itu. Elektron akan lebih banyak ke yang kerumunannya lebih banyak. Kalau sekarang pandemi saya lebih suka ke warung-warung yang sepi kalau makan di luar. Tapi ini konsepnya ketika kondisi normal gitu ya. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, ini sebenarnya ke elektronegatifan kalian bisa ngelihat dari jumlah elektronnya. Jumlah elektron semakin banyak berarti dia ke elektronegatifannya semakin besar. Karena udah jelas ke elektronegatifan gitu ya. Negatifan berarti anggap aja negatif. Negatif kan elektron. Elektron kan min. Berarti yang semakin banyak elektronnya dia semakin elektronegatif. Jadi di sini S berarti dia lebih kecil. Ini ya, lebih kecil daripada Cl. Artinya Cl itu lebih elektronegatif. Coba kita lihat Cl dan S itu berada di mana.
Cl dan S ini ya. Cl dan S. Tadi S itu lebih kurang elektronegatif. Cl lebih elektronegatif. Jadi dari kiri ke kanan, sifat keelektronegatifan itu semakin bertambah. Jadi tadi yang bertambah adalah jari-jari atom, jari-jari atom mengecil ya. Yang bertambah adalah energi ionisasi dan keelektronegatifan, sedangkan jari-jari mengecil. Pokoknya kalau terkait dengan keelektronegatifan, semakin ke kanan kan semakin negatif, semakin banyak elektron valensinya, jadi semakin elektronegatif. Itu konsep keelektronegatifan. Ini ya energi ionisasi tadi. Nah, sedangkan dari atas ke bawah itu biasanya kebalikannya ya, dari atas ke bawah semakin berkurang. Kita cek di sini aja. Fluorin, klorin, bromin, iodin. Fluorin itu periode kedua, kulitnya 2. Cl itu periode ketiga, kulitnya ada 3. Kalau jauh dari inti, dia akan lebih mudah tertarik keluar. Tarikan dengan inti yang sini kan nggak terlalu ya. Kalau jauh kan kurang tertarik ya. Kalau jauh itu kan kurang tertarik. Yang lebih tertarik itu yang dekat. Jadi konsep tadi yang jari-jari atom itu juga dipakai di sini. Jadi yang lebih dekat otomatis jauh lebih tertarik dibandingkan yang agak jauh. Gitu. Jadi karena jauh dari inti, tarikan intinya lemah, keelektronegatifan dari Cl jadi lebih kecil daripada keelektronegatifan F. Sehingga dari atas ke bawah keelektronegatifannya berkurang. Kemudian yang terakhir, afinitas. Afinitas itu energi yang dilepas untuk menangkap elektron. Kalau tadi ionisasi itu untuk melepas, kalau ini untuk menangkap. Ya, menangkap. Nah, kalau ini kulitnya sama, ini kan kulitnya sama. Kulitnya sama-sama 3. Yang beda adalah jumlah elektron terakhir atau elektron valensi. Yang lebih mudah menangkap, ini yang lebih banyak elektronnya. Jadi kan kebutuhannya itu ibaratnya ini yang punya banyak uang akan lebih mudah membeli sesuatu gitu, akan lebih mudah membeli sesuatu dibandingkan dengan yang susah untuk membeli sesuatu. Nah, ini kan lebih mudah menangkap sesuatu, lebih mudah membeli sesuatu karena elektronnya banyak, karena uangnya banyak, 7 elektron. Nah, sehingga otomatis energi yang dilepas untuk menangkap kan nggak terlalu banyak. Uang tambahan misalnya kekurangan uang untuk menangkap sesuatu tadi, atau kekurangan uang untuk membeli sesuatu tadi, kan uang tambahannya kan nggak butuh terlalu banyak tambahannya, sehingga energinya juga lebih kecil. Jadi afinitas elektron Cl itu lebih kecil daripada afinitas elektron dari S. Jadi gitu, konsepnya begitu. Jadi karena ini 7 elektron, yang paling untuk menangkap elektron lain dia nggak susah-susah. Misalnya untuk menangkap 1 mudah karena dia sudah 7 dengan nambah 1 jadi 8. Energi yang diperlukan tuh nggak besar dibanding dengan ini gitu. Dan yang terakhir yang dalam satu golongan otomatis berbanding kali ya. Ini sama-sama mempunyai 7 elektron, ini jauh dari inti sehingga tarikan inti lemah, jadi lebih sukar untuk ditangkap. Jadi dari atas ke bawah, jadi afinitas elektron dari Cl kecil dibandingkan dengan afinitas elektron dari F. Lebih sukar ditangkap. Jadi dari afinitas elektronnya berkurang. Pokoknya kebalikan-kebalikan dari yang tadi ion ionisasi, keelektronegatifan, tapi memang yang paling banyak dipakai itu adalah jari-jari atom yang paling banyak dipakai di aplikasi di kimia itu adalah jari-jari atomnya dan keelektronegatifan. Kalau afinitas itu jarang disebut-sebut maksudnya. Lebih banyak jari-jari elektronegatifan gitu. Yang berpengaruh terhadap tarikan itu rata-rata adalah
cara mudahnya dari keelektronegatifannya. Itu. Mau dikasih tugas atau enggak, atau libur dulu tugasnya? Mau dapat tugas atau enggak? Libur dulu ya. Udah jadi satu deh. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, dan afinitas? Halo? Bu mau tanya yang afinitas aja. Ya. Untuk afinitas yang satu periode dengan yang satu golongan, tandanya yang Cl sama ya Bu memang? Kita cek ya. Oh, iya ya, Vin. Ya, ya, teliti berarti bagus, Vin. Tadi jelaskan ulang ya. Jadi ini yang keliru. Jadi dari atas ke bawah itu afinitas elektronnya semakin apa? Semakin berkurang. Semakin berkurang, artinya tandanya semakin berkurang. Nah, yang ini semakin besar. Jadi dari kiri ke kanan afinitas elektron itu semakin bertambah. Kita lihat S dan Cl ya. Tandanya ya. Mana sih? S dan Cl. S dan Cl. Jadi S itu lebih besar daripada Cl atau Cl lebih kecil. Itu ya. S lebih Iya, kecil. Bu. Bentar. Satu. S lebih kecil atau Cl lebih besar? Kita cek. Cl, afinitas elektron dari Cl itu berarti lebih besar, Bu. lebih kecil. Hah? Sebentar, Vin. Saya mau lagi. S dan Cl itu duluan mana? Duluan S. S ada 6 elektron. Ini ada 7 elektron. S itu mudah menangkap. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk menangkap itu nggak terlalu besar. Afinitas elektron Cl itu lebih kecil daripada S. Ini betul ini. Jadi energi afinitas lepas untuk menangkap elektron itu untuk Cl jauh lebih kecil. Kenapa? Karena dia mudah. Paham ya? Jadi ibaratnya gini Bu ya. Menangkap. Ibaratnya kalau semisal Ya, kita silakan, punya Mas. tujuan beli sesuatu harganya 10 semisal. Jadi kalau kita dapat 7 berarti kan tidak susah untuk nyari 3 daripada yang 6 tuh. Itu. Dia nyari 4 gitu ya. Betul. Tambahan uangnya ya, tambahan uangnya untuk membeli itu kan 6 itu butuh 4 seperti yang Hasan bilang. Hasan itu ya. Nah, kalau CL itu hanya 3. Jadi energi atau uang yang dikeluarkan, uang tambahan yang dibutuhkan, yang dikeluarkan itu nggak terlalu banyak. Jadi afinitas elektronnya CL lebih daripada afinitas elektronnya S. Jadi energi yang dibutuhkan untuk menangkap, membeli, mempunyai sesuatu itu. Coba cek yang ini, takutnya ada yang keliru. Jadi afinitas elektronnya dari kiri ke kanan itu cek dari kiri ke kanan. Cl kan berarti lebih kecil ya daripada S. Jadi dikeliru di sini berarti. Mana tadi ya? Nah, berarti Cl itu lebih kecil daripada S. ya. Iya, Berarti Bu. semakin kecil ya. Keliru kesimpulan. Nah, terus yang satunya dalam satu golongan ini ada F, terus ini ada Cl.
Cl ini jelas dari kulit itu jauh dari intinya. Tarikan intinya itu lemah gitu ya. Tarikan intinya lemah sehingga yang di luar ini menjadi sukar untuk ditangkap. Jadi Cl-nya juga tetap lebih kecil dari Fin. Sebentar ya. Ada kekeliruan. Lebih jauh dari inti ya, ini lebih jauh dari inti, terus tarikan intinya jadi lemah, sukar. Jadi energinya sebenarnya untuk menangkap, karena dia lebih banyak ditarik oleh Cl, lebih banyak ditarik oleh inti, jadi itu lebih besar, butuh energi lebih besar. Ini keliru ya. Jadi kebalik. Jadi kalau tadi elektronnya semakin kecil, yang mana tadi? Yang ini ya, dalam satu periode semakin kecil, ini kebalik di sini, dan ke kanan semakin kecil. Contohnya Cl kan lebih kecil daripada afinitas elektronnya S. Nah, sedangkan dari atas ke bawah, dari fluorin dengan klorin, nah ini diikat kuat ya. Ini kan sama-sama punya 7 apa? Sama-sama punya 7 apa sih? 7 elektron, Bu. 7 uang 7 lah, sama-sama punya kekayaan yang sama 7, cuma jaraknya jauh dari inti. Bentar, saya perbaiki dulu. Jauh dari inti, karena jauh dari inti tarikannya lemah. Iya benar, ini tetap lebih sukar ditangkap. Tetap lebih sukar ditangkap. Elektronnya ini lebih apa sih namanya, karena dia jauh dari inti, bukan lebih sukar ditangkap sih saja nih. Mudah melepas ya, Bu. Dia Lebih mudah melepas ya, Bu. Lebih sukar ditangkap karena lebih mudah. Iya, lebih mudah. Ini sebentar ya. Sebentar. Saya bisa bingung juga. Energi yang dilepas untuk menangkap elektron. Nah, energi yang dilepas. Jadi sukar menangkap elektron yang satunya maksudnya. Yang di luar maksudnya ya. Karena kan ini tarikan intinya kan ini kan lebih pendek. Tarikan intinya jauh lebih pendek sehingga energinya kan kuat. Nah, kalau ada yang masuk dia lebih mudah menangkap. Kalau ini kan lebih sukar menangkap. Sehingga saja nih energi atau afinitas elektronnya dari Cl yang dalam kasus F dari Cl semakin kecil apa semakin besar? Lebih kecil apa lebih besar? Kalau lebih sukar ditangkap berarti Lebih kecil. Kalau lebih sukar ditangkap berarti terkait dengan energi loh ya, energi yang digunakan untuk menangkap. Berarti energinya harusnya lebih besar. Besar ya? Iya. Betul. Energinya lebih besar. Jadi dari atas ke bawah, afinitas elektron jauh lebih besar. Jadi kebalikan. Kalau ini udah nanti diubah ya. Gitu. Makasih koreksinya ya, Vin. Sama-sama, Bu. Jadi dari sini bisa dipahami ya terkait dengan konsep afinitas ya. Jadi kalau ionisasi itu untuk melepas. Nah, kalau ini untuk menangkap. Bisa dipahami? Atau mau dikasih soal aja? Coba sekarang 5 menit lagi. Saya kasih kesempatan untuk satu orang untuk mengerjakan. Yang jelas selain Vina dan Hasan, coba bandingkan. Tadi jari-jari sudah. Coba bandingkan energi ionisasi dengan menggunakan konfigurasi elektron. Energi ionisasi antara litium dan gampang banget. Yang gampang aja. Antara litium dan karbon. Energi ionisasi antara litium dan karbon. Litium dan karbon. Litium nomor atomnya 3, karbon nomor atomnya 6. Energi ionisasinya bisa dibandingkan.
Selain Vina dan Hasan ya. Silakan ditulis dulu. Oh, sudah ada. Itu lebih besar litium ya, Bu. Hmm? Lebih besar litium. Coba gambarmu dijelaskan. Siapa tuh? Luhut ya? Coba dihidupkan kameranya. Jelaskan kayak Hasan sama Vina tadi. Bu Ani, maaf. Ya, Yang matematika ada kuliah yang izin lain. ya? Iya. Iya, boleh izin dah. Sudah Belum. mau selesai kok. Iya, ya silakan siapa lagi ya? Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Ayo. Keluar juga ya, Bu ya. Hah? Ini ya, saya tampilkan lagi ya yang ionisasi tadi ya. Untuk mengerjakan soal yang litium sama karbon tadi. Litium nomor atomnya 3, silakan buat konfigurasinya. Terus karbon nomor atomnya adalah 6. Litium nomor atomnya 3, karbon nomor atomnya 6, silakan buat konfigurasi, terus dicek, lalu kalian jelaskan kondisi energi ionisasinya seperti apa. Melihat contoh yang ini loh ya. Litium berarti, Zuhud, litium berarti elektron valensinya ada berapa? Ada 3, Bu. Ada Elektron 2. valensi. Elektron valensi 3. Berarti elektron valensi itu elektron yang terakhir, yang kulit terakhir. Ada 1, Bu. 1. Terus karbon, elektron valensinya berapa? Nomor atomnya karbon itu 4. Nomor 6. atomnya 6 ya, Bu. Terus Berarti yang elektron valensinya 4, Bu. 4. Nah, berarti elektron yang sukar di mana? Yang karbon iya. Yang karbon. Hah? Bingung. Yang karbon itu mana? Karbon, Bu. Yang karbon karena lebih negatif ya. Iya, Bu. Nah, terus setelah itu berarti energi yang dibutuhkan untuk melepas jauh lebih besar, Bu. Lebih kuat, Bu. jauh lebih besar. Ya, energinya berarti jauh lebih besar karena karbon itu elektronnya tadi ada 4. Elektron ada 4, tarikannya lebih kuat ke inti sehingga sukar untuk dilepas. Karena sukar untuk dilepas, jadi energi untuk melepasnya itu lebih besar. Berarti
Energi ionisasi karbon jauh lebih besar apa lebih kecil dari litium? Lebih besar, Bu. Hah? Ya, lebih besar. Jadi energi ionisasi dari karbon lebih besar daripada energi ionisasi dari litium. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, untuk energi ionisasi tadi energi yang dibutuhkan untuk melepas ya. Iya, Pas. melepas. Ini kan daya tariknya lebih kuat ya. Misalnya ini S ya. Ini kan lebih kuat ditarik sama si inti. Jadi dia sukar untuk dilepas. Kaitannya sama jari-jari tadi tuh loh. Jadi ini kan lebih gepeng otomatis. Karena semakin ditarik. Jadi sukar untuk ibaratnya tadi mau mengikhlaskan uang berapa tadi? Mengikhlaskan uang 60.000 itu jauh lebih susah, sehingga energi untuk mengikhlaskan ikhlasnya itu butuh lebih besar gitu untuk dibandingkan dengan melepas 10.000. Berarti energi yang dibutuhkan untuk melepas dari S itu lebih besar ya. Energi untuk melepaskan satu elektron aja dari yang paling ini itu jauh lebih susah. Energinya lebih besar. Untuk melepas elektron di S itu lebih sukar, lebih besar energinya. Cuma satu, kayak nggak terlalu kayak nggak terlalu dieman-eman. Kayak uang 1.000 dengan 6.000 atau 10.000 dan 60.000 lah. Bandingannya kalau dalam kehidupan. Ada lagi? Kalian udah ada kuliah lagi ya? Enggak ada. Ada yang ditanyain? Sudah, kalau enggak nanti ditutup ya. Nanti insya Allah pekan ini nggak ada tugas. Mungkin pekan depan itu sebenarnya saya maunya pertemuan luring sih. Agak susah kalau menjelaskan daring. Oke, saya stop sharing. Nah, besok untuk tekbannya luring nggak? Susah ya Luring luring ya? kayaknya enak, Bu. Besok kan luring ya, Bu? Sebenarnya luring. Iya, luring aja wes. Itu kapan ya, Bu? Saya nggak mau nanya. Hah? Kenapa? Ya, Bu, besok luring aja, Bu. Oh, oke, luring 11 ya. Masalah praktek itu, Bu. Hah? Anak praktek? Yang iya, Bu, yang hari Jumat itu, Bu, itu praktek yang kimia ya, Bu? Iya itu. Wah, Jumat. Belum praktek kita, belum praktikum. Nanti diinfokan kalau praktikum. Enggak, besok bawa malam, tetap bawa malam sama Lidi. Biar mudah. Biar mudah. Sebenarnya daring pun bisa nyoba secara daring, cuman agak lebih mudah ketika luring. Menjelaskannya tuh lebih enak. Gitu. Besok luring ya, bawa malam sama Lidi. Malamnya boleh berwarna-warni, terserah dah. Oke, sampai jumpa besok ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.